5 orang remaja tanggung yakni ALP, ABL, AKI, ES, dan IO ditangkap petugas reserse kriminal Polsek Makassar, Jakarta Timur Rabu siang. Mereka diduga melakukan pencabulan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun yang baru dikenal oleh ABL melalui Facebook. Setelah berkenalan dengan korban M, tersangka ABL mengajak M untuk bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Usai bertemu, ABL membawa korban ke sebuah taman di pinggir tol di kawasan Jakarta Timur. Tak disangka di sana menunggu 4 teman ABL yang akhirnya mencekoki korban dengan minuman keras. Walau M sempat menolak meminum minuman keras, namun usahanya sia-sia dan ia kemudian menjadi korban perkosaan kelima remaja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kelima pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hardiansyah Bernardi, kontributor Jakarta. Pemirsa, curahan hati perempuan itu salah satu berita terkini yang kita dapatkan, dan saya akan minta pendapat dari Mbak Vera Uli bagaimana pergaulan dari sosial media sangat mempengaruhi tindakan-tindakan sehingga terjadi hal seperti ini. Gimana Mbak Vera? Mbak Odi, namanya pertemanan di dunia maya. Orangnya pasti maya gitu dalam pengertian dalam tanda petik ya. Jadi hati-hati sahabat perempuan, jangan terlalu percaya dengan siapa Anda berhubungan di sana kecuali sudah melakukan kopdar alias kopi darat. Karena tadi Mbak Maudi, pertemanan dalam sosial media bisa lebih intim, lebih saling dekat secara emosional rasanya loh ya, karena mendalam hubungannya. Tapi tadi maya, jadi banyak melibatkan ilusi-ilusi romantis karena sebetulnya belum tentu kenyataan. Terima kasih Mbak Vera, dan seperti akan kita angkat dari kisah sahabat perempuan pagi hari ini, bagaimana perkenalannya dengan seorang pria di sebuah sosial media, dan kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan. Aku Fiona. Aku berkenalan dengan suamiku di situs Biro Jodoh online. Selama 2 tahun pernikahan, aku tidak pernah merasakan kehidupan rumah tangga. Karena ternyata suamiku penyuka sesama jenis. Langsung saja kita mengundang sahabat perempuan pagi hari ini, ada Ibu Fiona bersama kita. Ibu Fiona. Selamat pagi, terima kasih sudah datang. Yuk sama-sama ketemu dulu. Gak apa-apa, bismillah, pelan-pelan. Iya, ketemu sama Mbak Oki dulu. Halo Mbak Fiona, terima kasih ya sudah hadir. Karena kisah Anda sudah dinantikan oleh ibu-ibu lain loh tentunya ini. Baik, Mbak Fiona datang ke sini ingin menceritakan bagaimana awal kisah bertemu dengan sang suami dan akhirnya sekarang menjalani pernikahan hampir kurang lebih 2 tahun ya. Ya, boleh silahkan gimana ceritanya Mbak Fiona? Awalnya tuh saya kenal suami saya melalui Biro Jodoh, situs online. Kemudian saya menikah. Waktu perkenalan tuh di situs Biro Jodoh seperti apa sih? Apakah kita memperkenalkan, mendambakan seperti apa gitu ya? Iya, terus betul. nanti ada yang merespon begitu? Iya. Kemudian dia merespon nih? Ya, kebetulan kriteria dia itu ada di saya. Dia membutuhkan kriteria seperti apa sih? Maksudnya dia itu memang saya suka. Di situ kan ada syarat-syaratnya, Mbak. Syarat-syarat yang memang ada di dia itu saya suka. Makanya saya kemudian memutuskan untuk lebih dekat, dan akhirnya memang kita sama-sama menjalani sama-sama. Oh, gini ya, karena saya nggak punya pengalaman nih kalau kenalan di situs online, terus sama-sama suka, terus akhirnya kopdar gitu, kayak Mbak Vera bilang, akhirnya ketemuan gitu. Nah, terus setelah ketemu gimana? Setelah ketemu ya biasa, ketemunya biasa, dan memang ketertarikan dia itu lebih besar memang. Responnya baik, santun. Dan jadi setelah saya itu tidak, pacaran? Iya, akhirnya kita jadian. Jadian, pacaran, tinggal dalam satu kota yang sama? Nah, kita itu LDR. Oh, jadi jarak jauh ya? Jarak jauh. Beda kota.
beda kota. Jadi pacarannya melalui apa? Komunikasi by phone? By phone, telepon, dan kadang dia balik ke Semarang. Dia kan orang Semarang. Saat itu memang saya lagi tugas di Semarang. Oh. Jadi memang memudahkan dia untuk pulang itu karena tujuannya pulang dan ketemu saya. Berapa lama Mbak pacarannya? Kalau pendekatan sih 6 bulan. Kita pacarannya 1 tahun, jadi 1 tahun 6 bulan. Dan kemudian langsung memutuskan untuk menikah? Iya, menikah. Waktu pas pacaran selama 6 bulan itu baik-baik saja, senang, maksudnya bahagia gitu? Pacaran 1 tahun, pendekatannya 6 bulan. Cukup lama ya sebenarnya? Iya, cuman dia kan pulang ke Semarangnya 2 bulan sekali. Oh iya, jadi jarang-jarang ketemunya. Jarang ketemu, dan kalau ketemu juga paling cuman 2-3 jam. Jadi saya nggak bisa lihat secara utuh dia gitu kan. Dan ketika memutuskan untuk menikah ini yang melamar pacar Anda dulu? Iya, karena memang desakan dari keluarganya itu, kebetulan dia anak pertama kan. Pengen punya cucu, jadinya ya supaya cepat nikah, karena usia juga ya, saya nikah juga udah usia. Dan akhirnya menikah. Menikah. Setelah menikah, tinggal serumah langsung sama suami? Iya, serumah. Kemudian gimana? Nah, selama serumah itu saya hampir tidak pernah disentuhnya. Setelah menikah? Iya. Tidak pernah disentuh? Tidak pernah disentuhnya. Walaupun kami seranjang. Tidur seranjang tapi tidak disentuh. Ya. Kalau dalam hari-hari gandengan tangan, peluk, sun, kening. Ya, itu dilakuin. Itu tapi ada. kalau untuk yang seperti hubungan suami istri tidak pernah. Tidak ada hubungan suami istri setelah menikah pun. Sempat nanya nggak? Saya nggak sempat nanya, cuman saya bingung. Kenapa seperti ini gitu kan? Kok kayak bukan pengantin baru gitu? Yang orang bilang pengantin baru tuh lagi indah-indahnya. Tapi saya nggak pernah ngerasain. Dan suami tetap sayang atau gimana? Suami saya cuman Sama sekali nggak ada sentuhan, nggak ada aktivitas seksual, nggak ada hubungan suami istri. Tapi nggak sempat nanya, berpikir, bingung. Terus apa yang Ibu Fiona lakukan? Selama 3 bulan pernikahan itu dia kasar dalam kata-katanya. Akhirnya sempat cekcok. Saya pulang ke orang tua saya di Bandung. Baik, pulang ke rumah orang tua ketika 3 bulan pertama tidak disentuh, tidak ada hubungan suami istri, tidak merasa kebahagiaan seperti orang-orang bilang dalam melakukan pernikahan. Malam pertama yang ditunggu-tunggu seumur hidup kita menjadi kenangan terbaru itu nggak ada. Setelah itu akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua. Dan akhirnya apa? Dia menyusul atau? Iya, menyusul. Menyusul. Baik, kemudian ternyata apa yang terjadi setelah semua ini? Ada kecurigaan kah? Ya, curigaannya dari pertama dia tidak pernah menyentuh saya. Dia menyentuh, mencium kening, megang tangan, tapi untuk melakukan yang kayak suami istri tidak pernah. Itu satu. Kedua, dia berpakaian lebih feminin, menggunakan baju yang saya rasa aneh gitu. Kalau seorang laki-laki, kenapa harus memperlihatkan dadanya gitu? Lebih feminin aja. Dan setiap saya bilang dan saya nanya, Mas, jangan pakai gitu, yang gini, dia marah. Karena saya pengen dia jadi laki-laki gitu. Ada yang ganjil nggak, Bu? Maksudnya begini,
suami punya teman atau sahabat laki-laki yang sangat intim nggak dengan dia? Ada. Ada. Seperti apa kelekatan mereka berdua? Saya tahu namanya, tapi saya nggak pernah dikenalin. Seperti apa pola hubungan mereka berdua? Pola hubungannya baik, sangat baik. Bahkan Pergi sama-sama gitu? pergi sama-sama, Datang ke nge-gym rumah sama-sama. Bahkan kalau dianya lagi kurang enak di rumah, dia ke teman laki-lakinya itu. Baik, langsung aja Mbak Vera, silakan. Waduh. Sebetulnya perempuan cukup peka kok Mbak Maudy, ya Bu Fiona ya. Mendeteksi ada yang ganjil nggak sih pada pasangan Anda? Karena tadi Anda udah curiga loh, bahkan sebelum pernikahan kan, bahwa bajunya kok kayaknya beda ya. Hubungan dia dengan teman sejenisnya kok terlalu akrab. Karena yang temannya sangat akrab itu cuma perempuan. Karena perempuan itu hubungannya face to face, laki-laki side by side. Jadi kalau laki-laki temenan sama laki-laki, mereka cuma temennya dalam bentuk, yuk kita misalnya ke olahraga bareng, tapi bukan intim. Jadi nggak ngobrol sangat mendekat dan mendalam. Nah, saya khawatir ya Mbak Maudy, jangan-jangan pernikahan ini dijadikan ajang penyembuhan bagi suami Anda, atau ajang pencitraan bahwa dia normal di depan keluarga besarnya, bahwa dia adalah laki-laki yang menyukai lawan jenis dan bisa menikah dengan normal. Dan sayangnya Anda jadi korban dalam tanda petik di sini, maaf ya, karena pasangan nggak jujur ya dari awal bahwa dia punya kecenderungan. Ketika Anda menikah cuma untuk pencitraan, untuk status-status tertentu, ya bukan karena alasan yang positif untuk pernikahan, alasan cinta misalnya, ingin tua bersama, ingin meneruskan keturunan, tapi demi alasan negatif misalnya tadi, karena pencitraan, dianggap normal, dan lain-lain, atau menyembuhkan diri karena menyukai sejenis, kemudian menikah dengan harapan bisa menyembuhkan diri, itu alasan yang keliru. Membuat satu orang menjadi korban, memang Mbak Maudy, sejenis itu begini, homoseksual ini satu lain ya, ini sahabat perempuan, jadi jangan terlalu ini juga sih, jangan terlalu antipati juga, enggak ya, ini cuma minat terhadap pilihan kita. Jadi kalau kita mau makan, kita mau pakai sendok atau pakai tangan. Orang yang terbiasa pakai sendok sukar pakai tangan, orang yang pakai tangan sukar pakai sendok. Nah, kalau yang jenis seperti apa, setelah ini deh kita akan bahas. Ya Mbak Vera, gini, tadi Mbak Vera juga menyatakan bahwa ini kecenderungannya ke sana, tapi kita belum dapat konfirmasi apapun nih dari Bu Fiona. Mencurigai loh kita ya. akan tanyakan dulu Mbak Fiona. Jadi sebenarnya memang begitu, apakah cuma sekedar dugaan, apakah Mbak bisa melihat, apakah memang sudah kenyataan. Ada kejadian-kejadian. Kita lihat dan kita dengarkan cerita dari Bu Fiona sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Kami dalam Curahan Hati Perempuan ada Ibu Fiona di sini yang menceritakan berkenalan dengan suaminya di situs online dan kemudian memutuskan untuk menikah, dan ternyata setelah menikah tidak pernah disentuh dan melakukan hubungan suami istri, bahkan menemukan kejanggalan-kejanggalan. Mbak Fiona bisa tolong ceritakan apa sih yang rasanya aneh itu, selain kok pakai bajunya lebih feminin, terus lebih sering pergi sama teman laki-lakinya, kemudian kalau ditanya kok marah untuk urusan baju dan apa gayanya seperti itu. Ada hal-hal lain nggak yang ditemukan Mbak Fiona? Ada. Saat itu saya melihat handphonenya, di dalam handphonenya itu semua percakapannya dengan pria-pria. Pria-pria, jadi banyak. Itu lebih menjurus ke ML. Dan kebanyakan suami saya yang ngajak pria-pria itu untuk melakukan hubungan itu. Bahkan kalau saya hitung seminggu bisa 2 kali. Dan Mbak Fiona baca bahwa itu akhirnya sampai bertemu dan mereka emang akhirnya melakukan gitu. Kemudian saya pengen buktiin, saya harus buktiin, karena kalau saya cuma melihat begini, saya harus lihat benar-benar. Kemudian saya ditunjukin. Saat itu saya lagi kerja hari Sabtu, dia nganter saya. Kebetulan saat itu saya baca dia mau ML di rumah saya. Oh, sudah janjian? Sudah janjian dengan pria. Saya balik lagi ke rumah, saya ketok pintunya itu dikunci. Ada setengah jam saya ketok nggak dibuka. Kemudian saya buka,
dia berdua dengan pria yang saya baca di SMS-nya itu dengan alasan membenarkan ngebenerin mesin air. Emang ada masalah dengan mesin Nggak air? ada. Dan setelah Saat itu dia benar-benar pucat dan saya bilang, kamu nggak usah bohong mas. Saya tahu kalian ini punya hubungan. Di saat saya bilang kalian sumpah demi Allah, dia sumpah. Bahwa sumpah nggak punya hubungan gitu. Iya, tapi kemudian saya tekan untuk berjanji di Alkitab, baru dia mengakui semuanya. Akhirnya dia cerita. Dia cerita. Apa yang dia ceritain? Apa yang diakui oleh dia? Dia sudah seperti ini dari 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Semenjak dia di Jakarta. Semenjak di Jakarta dia sudah seperti ini. Penyuka sesama jenis maksudnya? Iya. Dan kemudian ya saat itu dia berjanji ingin memperbaiki semuanya, ingin membina rumah tangga yang normal dengan saya. Saya beri dia kesempatan. Karena saya ingin dia menjadi manusia yang lebih baik. Tapi kenyataannya sampai hari ini dia tidak pernah menunjukkan perubahan seksualitasnya. sayang melihat Mbak Fiona sampai sulit menemukan kata-kata, semua bibirnya bergetar, semua rasanya bergetar. Kecewa berat pasti. Pasti. Kayak disambar petir. Cuman saya harus kuat. Saya harus mampu jalanin ini. Karena nggak semua laki-laki seperti itu, saya tahu. Cuman yang saya alami seperti ini, saya terima, saya ikhlas. Ikhlas dalam arti kata Mbak Fiona menerima suami Mbak Fiona? Nggak, saya ikhlas menerima cobaan ini, tapi saya nggak bisa ngelanjutin semua ini. Ya. Saya nggak mau terus-terusan jadi tameng dia. Yang dia omong pengen berubah, tapi tidak pernah ada progresnya. Dia masih dengan pria-pria itu. Komoditas dia, ya. Dia punya komunitas. Baik. Ini akan lebih banyak ke Mbak Vera, tapi saya mau tanya sisi pandangnya Mbak Oki gimana? Ya, Ibu, saya memahami perasaan Ibu begitu berat. Malam kan semua orang kalau menikah malam pertama indah, apalagi cerita orang-orang. Saya merasakan bagaimana bahwa tidak hanya laki-laki yang memiliki kebutuhan, tapi perempuan pun memiliki kebutuhan. Di saat itu sudah halal, maka kalau kita meminta itu nggak salah karena sudah halal begitu ya. Tapi kemudian yang terjadi malah sebaliknya. Dan satu sisi bahwa saya juga salut akan kesabaran Ibu Fiona sampai 2 tahun, bukan hal yang mudah. Setiap hari kita menekan keinginan kita 2 tahun, bukan waktu yang sebentar. Saya akan membahas sedikit dulu dari sosial media. Sebenarnya tidak bisa disalahkan juga karena banyak kasus-kasus yang ternyata perkenalan dari sosial media atau ternyata pernikahannya langgeng-langgeng saja. Kenapa? Karena mereka mengenal secara detail keluarganya, teman-temannya, begitu. Jadi nggak bisa disalahkan hal seperti itu. Yang agak miss di sini adalah kenal di sosial media tapi mungkin kurang berkenalan dengan pergaulan-pergaulannya. Karena kalau dalam Islam kita mengetahui bahwa teman adalah teman adalah cerminan bagi dirimu. Jadi kita perhatikan, kalau kita mau pilih suami, kita perhatikan pergaulannya, di mana ia tumbuh. Karena begitu besar pengaruh dari seorang teman atau lingkungan keluarga. Kemudian sekarang yang Mbak alami, di satu sisi ada perasaan bahwa mungkin ia yang dikirimkan Tuhan, dikirimkan Allah untuk saya, supaya saya bisa berbuat baik kepada dia. Siapa tahu satu hari sembuh. Apalagi ini bukan penyakit dari kecil ya, dalam artian ini penyakit menular. Karena Mbak bilang 9 tahun sang suami mengatakan seperti itu. Kalau menular kita berharap satu hari nanti bisa berubah, itu harapannya Mbak. Tapi sudah 2 tahun menunggu dan segala daya upaya dengan semua kesabaran yang sudah Mbak lakukan, memang alangkah lebih baik untuk di stop saja. Mbak berhak untuk merasakan kebahagiaan dengan laki-laki yang menyayangi Mbak, menyentuh Mbak, dan kita punya kebutuhan itu. Ingat nih ibu-ibu, memang di dalam hadis mengatakan bahwa kalau laki-laki suami minta, perempuan itu harus memenuhi, kalau enggak nanti dilaknat oleh malaikat. Itu betul. Tapi ingat, perempuan pun juga boleh meminta, karena kita punya hak untuk itu. Jadi jangan dikatakan, oh kalau istri tidak boleh meminta, istri kan kalau misalnya suami nolak nggak berdosa. Tidak. Suami dan istri punya hak masing-masing atas tubuh itu, atas keinginan itu, sehingga harus dipenuhi satu sama lain. Alhamdulillah keputusan yang baik adalah untuk berpisah pada saat ini.
Nah, Mbak Vera, ini kan juga Mbak Fiona cerita di sini untuk pelajaran kita semua ya. Tapi gini loh Mbak Vera, kan banyak juga kita tidak menutup mata bahwa ada juga yang memang menikah dan punya anak semua, tapi tetap menjalani hubungan dengan teman prianya gitu. Ini gimana ya Mbak Vera? Bahkan nggak cuma orientasi seksual, jadi kita bedakan dulu ya. Jadi begini, di psikologi gitu ya, ada yang namanya orientasi seksual, ini cuma minat aja loh. Jadi kayak tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau kita makan, kita lebih suka makan pakai apa sih caranya. Jadi ketika dia berhubungan intim, dia lebih suka sama sesama jenis atau beda jenis nih. Sesama jenis di sini, beda jenis di sini dalam satu garis. Ini yang suka dua-duanya biseksual, tapi kita bisa geser-geser. Jadi ketika kita suka makan pakai tangan, ya, sesekali kita bisa kok memaksakan diri kita makan pakai sendok. Yang suka makan pakai sendok sesekali bisa kok memaksakan dirinya makan pakai tangan. Yang penyuka sejenis bisa kok memaksakan dirinya, karena ini cuma orientasi seksual, bukan penyakit, bukan sesuatu yang diturunkan, bukan gangguan seperti transgender. Kalau Bruce Jenner jadi Caitlyn Jenner, mungkin semua teman-teman perempuan pernah dengar, dia mengusahakan dirinya tetap menjadi laki-laki sampai akhirnya setelah 60 tahun dia menyerah jadi Caitlyn Jenner, jadi perempuan. Nah, kalau di homoseksual itu sebabnya, homoseksual itu nggak kelihatan. Kita sahabat perempuan terpaksa mau hati-hati. Ini persis seperti yang Mbak Oki katakan, kenali komunitasnya, karena begini, cara berpakaiannya bisa kayak laki-laki normal, karena itu cuma orientasi seksual saja, yang bisa dia geser-geser kok. Jadi caranya dia adalah dia mesti membayangkan fantasi seksual dengan lawan jenis, dia bisa sembuh kok sebetulnya, dalam tanda petik, bukan penyakit ya. Tapi maksud saya di sini adalah kenali komunitasnya, karena laki-laki yang heteroseksual biasanya nggak temenan dengan mereka yang homoseksual, apalagi biseksual. Karena meskipun bukan penyakit, gaya hidup seperti ini bisa menular dalam tanda petik. Ikut-ikutan jadinya. Nah, mereka yang punya masalah dengan orientasi seksual, punya problem tentang penghayatan tentang cinta dan lawan jenis, inilah yang kita mau benahi. Sayangnya, suamimu menjadikan pernikahan ini entah buat pencitraan dirinya, entah memang mau menyembuhkan dirinya, tapi dia nggak sungguh-sungguh tampaknya, karena klien saya ada kok yang bisa mengubah dirinya, Mbak Maudi. Baik, terima kasih Mbak Vera. Ini juga mungkin di sisi lain untuk yang mereka mungkin suaminya Mbak Fiona juga sebenarnya juga punya tekanan ya dengan keluarga, dengan lingkungan dan sebagainya, juga sulit juga untuk bisa mengekspresikan dirinya. Jadi memang sepertinya dua-duanya punya kebutuhan untuk ditolong ya, dibantu gitu ya. Baik, kita akan segera kembali lagi dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi, tetap bersama kami. Terima kasih sudah bersama kami lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Saat ini sahabat perempuan yang kedua ini luar biasa, bintang tamu yang spesial, senior saya, pemain film, peraih penghargaan dan sebagainya. Lika-liku kehidupannya sebagai artis sudah banyak, dan ini akan bercerita kepada kita untuk bisa mendapatkan pelajaran dari hidupnya. Ada Ayu Azhari di sini. Selamat pagi Mbak Ayu. Pagi. Kangennya sama Mbak Ayu. Senang sekali ada Mbak Ayu Azhari di sini. Apa namanya, dari saya masih kecil juga Mbak Ayu udah ada film itu. Oh, tetap seksi, tetap tetap bersinar Mbak Ayu. Tapi apapun perjalanan hidup dari seorang yang disorot oleh berbagai media dari berbagai bidang ya, Mbak Ayu kan terjun ke dunia entertain, ke politik, kemana-mana ya, ke nyanyi dan sebagainya, menjalani berbagai kehidupan baik perkawinan dan juga kehidupan pribadi yang tidak selalu mudah ya Mbak. Ya, jelas. Mbak Ayu boleh cerita mungkin Mbak Ayu, kadang-kadang kehidupan sebagai seorang Ayu Azhari ini terpahannya apa sih di luar semua bersinarnya sebagai seorang artis, dengan semua kecantikannya, dengan segala kemudahan-kemudahan yang dijalani ini, tentu ada hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Kalau saya melihatnya gini, dahulu kala ya, waktu baru menanjak remaja, itu di keluarga jadi kontroversial karena jadi artis. Karena latar belakang keluargaku memang bukan dunia artis, tapi di rumah nenekku itu setiap hari majelis taklim di pasar Minggu. Jadi aku besarnya itu mendengarkan ayat-ayat Quran, orang taklim. Jadi nenekku seperti Ustazah Oki tapi di kampung ya, di pasar Minggu di Gang Arab, namanya Jalan Batu. Aku gede di rumah itu dan selalu bolak-balik gitu ya, nggak pernah belajar ngaji, tapi setiap hari dengar orang ngaji, tahu bisa baca Quran.
Aku bingung kok bisa ya, padahal nggak pernah belajar. Ternyata anak itu menyerap dari mendengar dan melihat gitu ya. Sebentar kita tahu udah bisa gitu. Ternyata karena cucunya yang punya majelis taklim itu, jadi aku nakal, nggak pernah mau belajar, tapi tahu-tahu aku belajar di tempat lain, tahu-tahu udah bisa gitu. Ternyata anak kecil itu menyerap dari apa yang dilihat. Jadi waktu aku jadi artis itu agak kontroversial, agak memalukan keluarga katanya, tapi mereka tidak menyerang aku ataupun menghalangi, tetapi memberikan kebebasan. Karena orang tuaku, kebetulan ayahku dia orang yang almarhum itu Kiai Haji Abdullah Azhari namanya, tokoh tua lah ya, zaman dulu, sepuh gitu. Dia Islamnya itu agak modern pemikirannya. Nah, ibuku agak tradisional. Jadi gabungan ini. Tapi kedua orang tua itu tidak mengekang atau menginginkan ajaran mereka masing-masing. Jadi mereka ketemu di tengah dan aku diberikan ruang untuk tumbuh jadi artis dan lain-lain. Nah, artinya dalam mengambil keputusan menjadi artis kan banyak pilihan-pilihan tuh. Waktu dulu, zaman dulu kan artis cuma 1-2 loh, nggak semuanya. Sekarang kan banyak gitu. Kalau dulu tuh Ayu Azhari jeng gitu langsung di atas. Semua tawaran-tawaran, godaan-godaan di sekeliling Bayu, gimana menanggapinya? Terjun dunia artis dengan latar belakang yang aku miliki di keluarga itu sangat membuat aku susah juga untuk ngambil peranan dan lain-lain. Sampai pernah aku pernah dibilang kalau lagi mau casting gitu, wah susah Ayu Azhari itu muka masjid katanya Mas Slamet Raharjo. Sampai aku tuh yang namanya remaja berontak, I wanna be a good actor. Aku pengen jadi good actress gitu ya. I wanna be a good actress, I can be anything gitu. Jadi aku nggak mau dibilang muka masjid, aku lawan. Makanya aku ambil film, ada film judulnya Dua Kekasih. Nah, di situ aku dapat peranannya jadi perempuan yang baik, istrinya, tapi tiba-tiba aku tukar, aku mau jadi perempuan nakal, perempuan jalanan yang anak klub malam yang profesinya latar belakangnya jelek. Ternyata dari film itu aku bisa mendapat penghargaan sebagai Best Supporting Actress gitu. Jadi aku lawan gitu. Jadi latar belakang yang aku punya dari keluarga dengan dunia yang aku geluti itu nggak bisa setengah-setengah. Jadi memang harus total. If you wanna get the good part, then you have to get the right one gitu. Ini jadi, ya kita nggak pernah tahu loh Mbak Ayu Azhari itu ternyata keluar dari keluarga yang begitu Islami ya. Ini sahabat perempuan di Twitter atau yang nonton boleh ya, silahkan kalau mau ada respon atau tanggapan, kita tunggu responnya di Twitter ya @chpttv. Mbak Ayu tadi bilang dari keluarga ini kayaknya masuk ke artis kayaknya dunia memalukan gitu ya. Sekarang tapi aku nggak pernah tahu itu dan nggak pernah dengar itu. Setelah aku dewasa baru aku tahu. Sekarang semuanya jadi artis. Mbak Ayu, adik-adik, Rahma, Sarah, semua jadi masuk ke dunia entertainment. Jadi semua. Pada saat masuk ke ranah itu, tiba-tiba aku di dalam usia muda ada berita-berita yang sangat peduh, dari dipuja tiba-tiba dihujat gitu kan. Bapakku bilang dunia artis buat kamu hanya batu loncatan. Setiap manusia biarlah mengalir mencari anak sungainya, seperti sungai gitu, mencari muaranya. Jadi biarkan setiap orang mengalir, itu proses hidupnya, itu kata orang bijaksana yang aku kenal gitu. Juga ayahku juga pernah bilang gitu. Jadi dia tidak akan kemana-mana, tapi dia akan mengikuti alurnya sendiri dan akan menemukan muaranya, jati dirinya. Jadi sebenarnya orang tuaku itu memberikan satu contoh bahwa mempunyai anak itu tidak hanya keinginan dia untuk dipaksakan saat itu, tetapi ada satu kekuatan antara dia dan penciptanya yang dia selalu munajat mungkin ya. Karena kalau aku pergi malam, mau pergi ke disco, mau kemana, bapakku nggak pernah dilarang. Ibuku kadang-kadang kalau aku pakai baju seksi, aduh ditutup dong, jangan pakai baju gitu kan. Karena ibuku orang yang tradisional sekali dan ibu rumah tangga dan Islami sekali. Jadi bapakku bilang udah biarin, nggak apa-apa. Dan setiap aku pulang ke rumah, bapakku masih menunggu. Nah sekarang aku baru ngerti ternyata bapakku itu sholat dia malam itu ibadah, menjaga aku dengan caranya, dan ibuku juga begitu, menjaga aku dengan caranya sendiri. Ternyata menjaga anak itu tidak hanya dengan memperhatikan dan komunikasi, tapi ada komunikasi khusus yang antara dia dan penciptanya yang selalu tidak pernah terputus. Nah itu yang menyelamatkan kami, aku rasa dari energi orang tua, apapun namanya, apakah itu sholat, apakah itu berdoa, tetapi satu energi antara dia dan penciptanya, yang faktor yang dia tidak bisa pegang, tetapi dia pasrahkan kepada Allah. Gimana nih Mbak Vera? Kita melihat ya, luar biasa ya, sosok ini ya. Nah, Insya Allah. Jadi memang sih dalam psikologi Islam tuh ada. Jadi bahwa manusia itu terikat tuh ke atas, koneksinya ke atas, sehingga kalau pusarannya ke atas,
dia mau lari-larinya nggak mungkin terpental ke ujung-ujung mana. Balik lagi. Namun tentang si gosip tadi, saya seneng loh dengan pandangan bapaknya Mbak Ayu Azhari. Masya Allah. Ya, bahwa ternyata tadi ya gosip itu kan ada di mana-mana. Nah, ikutin air saja ya, kayak bahwa hidup seperti air. Tapi tadi Mbak Maudi, ya, itu sahabat perempuan, bahwa ternyata memang kalau kita ngomong gosip, ya, gosip itu memang paling banyak di antara kaum perempuan. Dan data penelitiannya menunjukkan 2/3 obrolan kita sehari-hari secara sosial itu ya gosip. 2/3 dari obrolan sehari-hari kita gosip. Jadi maksudnya begini, ketika 2 orang lebih berkumpul gitu ya, pasti akan ngomongin orang. Nah, yang diomongin itu siapa? Bisa siapa saja, bisa selebriti, bisa temennya sendiri, bisa siapapun. Tujuannya apa? Seolah-olah gosip itu it bonds people together. Gosip yang ikat kita satu sama lain jadi akrab. Jadi yang paling paham tentang gosip biasanya punya social power gitu loh. Jadi ketika selebritis menjadi gosip bulan-bulanan, ya, stasiun TV aja yang gosipnya paling grass, dia bisa punya social power di situ. Semua orang nonton dia, kira-kira begitu. Namun tadi ada satu hal, ya, makanya saya senang tadi pandangan bapaknya Mbak Ayu Azhari, ya, abaikan, karena ternyata yang bergosip itu orang nggak mungkin bergosip kecuali punya ciri 2 ini. Yang pertama, ya, posisinya dia secara subjektif, secara sosial dia merasa dirinya negatif, rendah penghayatan dirinya, jadi penghayatan dirinya rendah. Dan yang kedua, secara status sosial dia merasa dia lower, karena orang yang di atas nggak mungkin gosipin orang lain, termasuk selebriti salah satunya sebetulnya. Kita ingat ya Mbak Oki, kalau nggak ikutan bergosip jadi kayak nggak punya temen ya. Kayak sendirian amat sih, nggak tahu apa-apa gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Ayu Azhari, ada Mbak Vera dan juga Mbak Oki di sini. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita ngobrol lagi sama Mbak Ayu Azhari di sini, berbagi cerita bagaimana pengalamannya menjalani kehidupan sebagai seorang aktivis hingga kini. Mbak Ayu, ini kan juga salah satu yang disorot sama media, dan apa yang kita tahu juga beberapa kali mengalami gagal dalam bidang rumah tangga. Padahal kan Bapak dan Ibu juga sangat support dalam membantu Mbak Ayu sampai saat ini gitu ya. Mbak Ayu, gimana tanggapannya dengan ini? Aku kebetulan menikah di usia yang sangat muda ya, tuh 18 tahun. Saat itu orang tua juga kaget-kaget karena aku kan anak pertama, khususnya ibuku waktu itu masih muda sekali. Waduh, kamu masih muda mau menikah. Aku punya prestasi dalam sekolah, cukup rankingnya bagus, jadi harapan orang tua tuh aku bisa kuliah di UI gitu ya, atau di mana gitu. Kemudian karir juga bagus lagi pas naik-naiknya, tapi aku memilih untuk menikah karena memang aku dari kecil pengen punya anak di usia muda. Sebelum 20 tahun aku pengen punya anak. Aku menikah 18 tahun, 19 punya anak Excel. Nah, itu ayahku bilang nggak usah khawatir gitu kan. Ini hanya intermezzo. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Ternyata dalam kehidupan itu ayahku udah melihat pasti akan ada kegagalan karena menikah usia muda. Dan pada saat kegagalan itu bapakku bilang ini hanya intermezzo, dihadapi saja. Iya, betul, alhamdulillah. Aku nggak ngerti itu apa, walaupun susah gitu ya. Tapi kami bercerai dengan baik-baik. Dan orang tua kami masih tetap bersilaturahmi. Jadi sampai sekarang pun dengan mamanya almarhum Jody itu seperti ibuku sendiri. Aku belajar banyak justru dari ibu mertuaku. Sampai aku udah menikah dengan Yusuf yang kedua pun ayahku bilang kalau bisa punya anak sebanyak-banyaknya gitu. Dan ini hanya intermezzo karena aku masih muda juga, baru lepas dari Jody. Kemudian aku langsung menikah dengan Yusuf dan aku dapat anak 3. Dan akhirnya cerai lagi. Alhamdulillah aku ketemu jodoh yang lebih dewasa dari aku. Dan dengan Mike, dia yang membuat aku menjadi komplit sebagai perempuan. Aku paham gitu ya, bahwa dengan perjalanan pernikahanku yang gagal 2 kali, aku ketemu Mike, aku belajar banyak. Walaupun dalam kehidupan rumah tangga tidak ada yang sempurna, bahwa kita harus bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Tetapi kalau aku boleh memilih, sebenarnya orang itu nggak perlu cerai, karena permasalahannya itu bukan dari pasangan kita, tapi sebenarnya kalau aku merasa dari diriku sendiri. Ada sesuatu yang aku belum kenal gitu loh.
Jadi sebenarnya sangat diperlukan sekali nasihat orang-orang yang bijaksana dan mengerti dan mau mendoakan. Tetapi kembali lagi seperti almarhum ayahku bilang, bahwa setiap orang itu ada lakonnya masing-masing yang harus dihadapi. Nah, lakon yang aku hadapi itu ya mungkin aku harus belajar dari kegagalan, belajar dari jalan yang susah gitu, yang berat ya. Tetapi kalau aku boleh menyarankan atau aku punya anak, aku akan sarankan untuk bertahan, nggak usah cerai gitu, karena permasalahannya akan sama. Karena dari beberapa kali perkawinan ternyata permasalahannya sama, itu lagi, oh ternyata sebenarnya ada dari dalam diriku yang belum komplit gitu loh. Jadi ya prosesnya. Ini sisi pandang yang berbeda ya. Selama ini kita kalau menerima curahan dari teman-teman sahabat perempuan yang datang itu memang dalam kondisi yang sangat berbeda gitu ya. Memang di sana situasinya justru dari pasangannya destruktif dan merusak gitu ya. Tapi kalau dari Mbak Ayu ini juga ada salah satu pembelajaran buat kita. Mungkin juga bukan pasangannya, tapi kitanya yang mesti dilihat gitu ya. Kalau dari luar biasa. Besar hati itu yang terbaik gitu ya. Refleksi pada diri sendiri. Dulu ya. Oke, Mbak Oki mau kasih tanggapan dulu mengenai perceraian ya. Tanggapan mengenai perceraian, bahwa memang kita bahas dulu perceraian, walaupun memang diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sama-sama paham tentang itu. Perceraian itu, tapi beberapa kali dalam curahan hati perempuan kita menyarankan ya Mbak Vera, ketika sudah sampai titik darah penghabisan, sudah menghabisi nyawa, hampir menghabisi nyawa, udah cerai aja gitu ya. Bukan berarti kita mengatakan bahwa menganjurkan untuk cerai, tidak. Karena cerai ini luar biasa sangat berat sekali, dan ini adalah tugas utama dari para jin untuk mencerai-beraikan suami istri. Jadi iblis, dikatakan dalam sebuah hadis, iblis itu punya singgasana di atas air yang setiap hari bertanya, siapa di antara kalian yang pada hari ini telah berbuat sesuatu yang sangat besar. Jin-jin yang lain pada melapor, tapi kata iblis, sang rajanya jin ini, enggak, itu belum seberapa. Sampai datang satu jin yang mengatakan, saya sudah berhasil mencerai-beraikan antara suami dan istri. Maka itulah jin kesayangan dari iblis, bahwa misi dari jin tersebut adalah untuk mencerai-beraikan suami dan istri. Nah, masalah perceraian, kalau seorang istri meminta cerai pada suami tanpa ada alasan yang syar'i, dikatakan bahwa dia adalah perempuan-perempuan yang tidak bisa mencium bau surga. Namun, perceraian seringkali bisa diambil kalau terjadi hal-hal yang bisa merusak diri sendiri maupun orang lain. Contoh, suami KDRT, itu jelas ya, KDRT yang tidak bertobat berkali-kali, mencaci maki, tidak hanya merusak fisik tapi mencaci maki. Ini hati kalau rusak tuh susah nih Bu ya, tidak cuma fisiknya saja, tidak menafkahi, selama sekian lama tidak menafkahi, berselingkuh berkali-kali, tidak tobat-tobat juga, tidak sholat, tidak menjalankan hal-hal yang wajib-wajib, minum khamar dan sebagainya, itu kita bisa mengajukan khulu atau gugatan cerai supaya kita ibadahnya jauh lebih baik, dia juga jauh lebih baik, tidak menzolimi satu sama lain. Terima kasih Mbak Oki. Saya kembali bertanya pada Mbak Oki. Mbak Oki lagi, Mbak Ayu nih, Mbak Oki jadi ustazah. Soalnya ada ustazahnya ada dua nih. Alhamdulillah. Mbak Ayu, sekarang sudah akhirnya menemukan pelabuhan. Akhirnya sudah mengerti diri. Tadi Mbak Ayu bilang, saya paham sekarang, saya ada lakonnya di dunia ini, seperti yang disampaikan oleh almarhumah ayah. Menjadi seorang ibu dari 6 anak? 6 anak ya. Punya seorang suami. Alhamdulillah. Seperti apa yang intermezzo itu sudah berlalu. Dengan sekarang ini, bagaimana sekarang Mbak Ayu menjalani sebenarnya kehidupan? perceraian itu yang jadi korban itu anak-anak. Aku merasakan itu bahwa ada kesedihan-kesedihan yang aku lihat, yang aku nggak bisa tahan gitu loh. Misalnya aku lihat anak pertamaku, dia nggak bisa lihat aku tiba-tiba ada suami lain, dia merasa cintanya itu dirampas oleh suamiku yang baru gitu. Sampai aku menikah dengan yang ketiga pun, aku lihat anak-anak ada apa ya namanya, ada seperti cintanya dirampas, seperti mereka gagal dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi ada proses-proses yang memang tidak mudah menjadi orang tua tunggal. Makanya aku dengan mantan suamiku itu tetap silaturahminya baik, bisa berjalan dengan baik. Bisa dengan keluarganya pun masih baik. Jadi mereka tidak merasa mereka terbuang atau ada permusuhan. Jadi tetap satu keluarga dan mereka cepat dewasa karena mereka tiba-tiba dihadapi kepada realita. Antara kedua orang ini ada satu permasalahan, kalau mereka bersama-sama buat suasana jadi nggak baik. Tetapi pada saat mereka mencari jalannya sendiri-sendiri, mereka bisa bertemu dalam komunikasi yang lebih baik dan bisa memberikan perhatian dan cintanya kepada anak-anak lebih
berkualitas gitu. Harusnya kita yang ngundang Mbak Ayu ini 1 jam lebih ya, kayaknya ya, banyak cerita yang bisa diangkat ya. Dan apa yang disampaikan sama Mbak Ayu buat saya menarik ya, karena jarang sekali ada yang mengambil keputusan untuk bercerai dan akhirnya bisa menyadari dan menerima tanggung jawab dan respon masing-masing gitu. Karena yang ada setelah bercerai pasti berantem lah, ini rebutan anak dan bikin kesedihan-kesedihan baru. Kita akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi, tetap bersama kami ya. Ada hal yang penting itu nggak boleh sendirian kalau ada. Baik, ini karena spesial sekali ada Mbak Ayu Asari, saya minta Mbak Ayu untuk memberikan sedikit aja pesan singkat sebelum kita menutup acara. Yang aku alami ya, itu sangat penting sekali bahwa pasangan ini dalam rumah tangga nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendirian. Kalau memang udah terjadi perceraian, yang aku alami itu sangat sulit sekali dengan anak-anak. Jadi memang perlu sekali konseling ya, ada mediasi, entah itu psikolog dan juga mungkin orang yang mengerti agama ya, itu harus ada penasehat lah, orang tua, tokoh agama ya, yang alim yang mengerti ilmu pengetahuan dari segi agama, dan psikolog itu sangat membantu. Itu pengalamanku, aku konseling loh untuk anakku pertama ya, dan alhamdulillah lewat itu banyak sekali hal-hal yang dia bisa ungkapkan ke mediasi. Dan aku nggak pernah tahu itu. Nah, itu dia seperti apa yang kita sampaikan di sini dalam Curahan Hati Perempuan. Kita membuka kesempatan kepada sahabat-sahabat perempuan seperti Fiona dan semuanya untuk bisa bercerita, berekspresi, dan dicoba mediasi dari Mbak Vera secara psikolognya dan juga Mbak Oki dari secara agamanya seperti apa, untuk menjadikan bahan-bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya ke depan. Karena teori itu kan sudah dikuasai oleh psikolog, jadi sangat mungkin gitu loh itu bisa diterapkan kepada permasalahan lain. Dan tokoh agama ya, orang ternyata konflik tetap ada. Konflik itu terhadap diri sendiri aja ada, apalagi berpasangan. Selama konfliknya nggak terselesaikan dengan suami ini, maka suami-suami lain pun mungkin nggak akan bisa menyelesaikan konflik tersebut. Oh iya, itu rahasianya. Ini luar biasa ya Mbak Ayu bilang-bilang konflik kan saya betulin diri saya, introspeksi diri, dan akhirnya bisa mendapatkan luar biasa. Terima kasih sekali Mbak Ayu sudah hadir. Fiona, terima kasih, semoga kedepannya sudah dapat keputusan yang baik untuk membahagiakan kamu. Mbak Vera, Mbak Oki, terima kasih. Ibu juga, kita akan ketemu besok pagi ya dalam Curahan Hati Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.